Selamat datang kembali di video tutorial Golang untuk pemula. Jadi di video ini kita akan belajar tentang function. Nah, secara sederhananya, function adalah sebuah kumpulan baris kode yang bisa kita gunakan berkali-kali. Jadi di Golang untuk membuat function kita menggunakan keyword func seperti ini. Ini di atas sini saya buat sebuah function func hello. Hello, di sini saya print len misal hello world. Oke. Nah, ini adalah sebuah fungsi di mana fungsi ini ketika kita panggil maka akan mengeprint atau mengoutputkan hello world. Sekarang jika saya jalankan go run main.go. Nah, di sini kita tidak mendapatkan hasil apa-apa karena fungsi hello baru sekedar kita buat tetapi belum kita panggil. Nah, untuk memanggil sebuah fungsi, kita bisa melakukannya seperti ini. Jadi kita ketikkan nama fungsinya hello, kemudian ada kurung seperti ini, kurung biasa. Oke, sekarang saya jalankan go run main.go. Oke, di sini saya mendapatkan output hello world. Nah, jika kita ingin menggunakan lagi, maka tinggal ketik hello seperti ini, go run main.go. Oke, jadi seperti itu cara membuat sebuah fungsi dan cara memanggil fungsi. Oke. Kemudian sebuah fungsi juga bisa menerima parameter. Parameter kemudian akan kita olah atau akan kita lakukan prosesnya di dalam sebuah function. Misal di hello ini saya akan menerima sebuah parameter nama misalnya dengan tipe data string. Oke, jadi untuk penulisan sebuah parameter kita menulisnya seperti ini. Yang pertama, nama variabelnya. Yang kedua, tipe data dari parameter tersebut. Jadi di sini nama tipe datanya string. Oke. Misal di sini saya print hello. Kemudian saya concat nama, misal seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat di fungsi hello ini kita sudah mendapatkan error seperti ini. Artinya, fungsi hello ini harus menerima satu parameter. Oke, dalam bentuk string. Jadi misal di sini saya tambahkan hello world, hello tentang kode seperti ini. Oke, sekarang saya jalankan go run main.go. Oke. Jadi seperti itulah untuk menambahkan parameter di sebuah fungsi. Jadi sebuah fungsi juga bisa mengembalikan value atau hasil. Jadi di pemrograman itu disebut return seperti itu. Misal di bawah sini saya buat satu fungsi lagi, func penjumlahan misal. Penjumlahan. Nah, untuk fungsi penjumlahan ini akan menerima dua parameter. Misal angka 1, tipenya integer, dan angka 2. Angka 2 seperti ini, tipenya juga integer. Nah, untuk fungsi penjumlahan ini akan mengembalikan hasil penjumlahan dari angka 1 dan angka 2. Nah, untuk melakukan itu, di depan ini kita harus menambahkan dulu tipe hasil yang akan kita kembalikan. Jadi kalau angka 1 tambah angka 2, maka hasil yang akan dikembalikan adalah integer. Seperti ini. Oke. Nah, untuk mengembalikan hasil, kita menggunakan keyword return. Seperti ini. Jadi di sini saya kembalikan hasil dari angka 1 ditambah angka 2. Seperti ini. Oke, ini saya komen. Di bawah sini saya panggil penjumlahan. Misal 10 tambah 5 seperti ini. Ketika saya jalankan go run main.go, maka saya tidak akan mendapatkan hasil apa-apa karena kita cuma memanggil sebuah fungsi namun kita tidak melakukan apa-apa dengan hasil kembalian dari sebuah fungsi penjumlahan. Oke, jadi untuk hasil dari angka 1 tambah angka 2 akan saya tampung di sebuah variabel hasil misal seperti ini. Nah, kemudian saya print hasil. Saya jalankan lagi go run main.go. Oke, di sini kita berhasil mendapatkan hasil 15. Oke, ini kita balik ke fungsi penjumlahan. Di sini menerima parameter angka 1 dan angka 2 yang tipe datanya sama-sama integer. Maka untuk yang baris kode ini bisa kita ringkas seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi dua-duanya ini untuk tipe yang akan diterima berbentuk integer. Jadi kalau saya jalankan
go run main.go. Oke, ini masih bekerja. Saya masih mendapatkan hasil 15. Selanjutnya saya akan mencontohkan juga sebuah fungsi yang mengembalikan value lebih dari 1. Oke, misal di bawah sini saya buat lagi sebuah fungsi baru, func tambah dan kurang. Jadi di fungsi ini akan melakukan proses penambahan dan juga proses pengurangan. Jadi saya buat namanya tambah kurang. Untuk parameternya angka 1, angka 2, dan tipenya integer. Oke. Nah, di sini kita akan mengembalikan dua kembalian. Jadi kita kembalikan hasil penambahan dan juga hasil pengurangan. Oke. Jadi di sini kita harus membuat dua return type-nya. Jadi kalau ini kan cuma satu karena kita cuma mengembalikan satu hasil. Sedangkan yang ini kita akan mengembalikan dua hasil. Maka di sini kita tambahkan seperti ini. Integer ini untuk return yang pertama dan integer untuk hasil yang kedua. Oke, jadi di sini saya return angka 1 tambah angka 2, kemudian kita pisah dengan tanda koma. Angka 1 dikurang angka 2 seperti ini. Oke, jadi ketika proses return terjadi, yang pertama ini akan ngebaca ke return tipe yang ini. Kemudian yang kedua akan ngebaca ke return yang kedua. Jadi sesuai urutannya. Oke, sekarang saya tes. Oke, ini tambah kurang kita memasukkan parameter angka pertama 10 dan parameter angka 2 5. Nah, di sini bisa teman-teman lihat cannot initialize one variable with two values. Artinya, fungsi tambah kurang ini mengembalikan dua kembalian. Maka di sini kita harus menampung dua-duanya. Jadi misal hasil 1 atau hasil penambahan, saya buat hasil penambahan. Yang kedua hasil pengurangan. Oke, ini saya print hasil penambahan, hasil pengurangan. Oke, ini saya jalankan go run main.go. Oke, jadi 10 tambah 5, 10. Ini penambahan. Dan yang kedua, untuk hasil yang kedua, pengurangan 10 dikurang 5, jadinya 5. Nah, bagaimana seandainya jika saya cuma ingin menggunakan hasil penambahan? Jadi, sama seperti di video sebelumnya, kita bisa menggunakan underscore seperti ini. Jadi, untuk hasil dari proses pengurangan, kita abaikan. Oke, ini saya jalankan go run main.go. Oke, di sini saya cuma mendapat hasil dari penambahan. Jika sebaliknya saya ingin mengabaikan hasil dari penambahan, maka saya jadikan ini jadi underscore dan ini hasil pengurangan. Oke, ini saya jalankan lagi go run main.go. Oke, di sini saya berhasil mendapatkan hasil 5. Oke, ini saya balik lagi ke fungsi tambah kurang. Untuk kembalian ini bisa kita kasih label nama seperti itu. Misal yang pertama ini tambah dan label yang kedua ini untuk kurang. Oke, jika kita menggunakan label, maka untuk returnnya kita bisa menggunakan seperti ini atau menggunakan return label seperti ini. Tambah angka 1 tambah angka 2 seperti ini. Kemudian kurang sama dengan angka 1 dikurang angka 2. Oke, kemudian di bawah sini kita langsung return seperti ini. Oke, jadi ini bedanya jika kita mau menggunakan label dari returnnya. Ini kalau saya jalankan go run main.go, maka di sini saya berhasil mendapatkan hasil yang sama. Artinya fungsi ini masih berfungsi. Oke, nah untuk label ini juga bisa kita singkat penulisannya karena sama-sama mengembalikan hasil dalam bentuk tipe integer. Jadi di sini saya hapus. Oke, jadinya seperti ini. Jadi tambah ini tipenya integer dan kurang juga tipenya integer. Ini saya tes jalankan. Oke, di sini bisa teman-teman lihat fungsi tambah kurang masih berfungsi. Selanjutnya saya juga akan mencontohkan membuat sebuah fungsi dengan parameter berbentuk variadik parameter. Jadi di sini saya buat lagi misal fungsi nilai rata-rata. Jadi di fungsi ini akan mencari nilai rata-rata. Oke, seperti ini.
Ini parameternya, parameter berbentuk variadik param. Oke, nah jadi di nilai rata-rata ini akan menerima parameter nilai seperti ini. Namun di sini saya tambahkan titik 3 kali. Ini namanya variadik. Nah, untuk tipe nilai ini, tipe nilai yang akan saya terima berbentuk integer. Oke, seperti ini. Nah, jadi ketika kita memanggil fungsi nilai rata-rata, misal seperti ini, jadi di sini saya bisa memasukkan banyak nilai. Misal seperti ini, nilai pertama 70, terus 90, 80, 89, 78. Jadi bebas kita mau memasukkan berapapun. Oke, ini saya buat, misal ini akan mengembalikan hasil dalam bentuk integer. Oke, jadi di sini saya buat satu variabel total sama dengan 0, kemudian saya akan mengiterasi angka ini semua menggunakan for range. Di for ini indeksnya, jadi kita tidak punya indeks, maka saya abaikan. Saya akan mengambil nilainya value range nilai. Oke, total plus sama dengan value. Nah, kemudian di bawah sini saya akan mereturn rata-ratanya. Jadi total dibagi length nilai. Oke, jadi kalau ada parameter dalam bentuk variadik seperti ini, kita bisa mengirim banyak item seperti ini. Oke, namun semua item ini akan masuk ke variabel nilai. Oke, seperti itu. Ini saya coba jalankan. Saya buat variabel misal hasil sama dengan nilai rata-rata. Di sini saya print fmt print length hasil. Oke, saya jalankan go run main.go. Oke, ini saya komen dulu. Saya jalankan ulang. Go run main.go. Oke, di sini saya berhasil mendapatkan nilai rata-rata dari kumpulan nilai-nilai yang saya masukkan ini. Ini misal saya tambahkan lagi 60, 50. Saya jalankan go run main.go. Oke, ini nilai rata-ratanya udah berubah, turun menjadi 73. Oke, kira-kira seperti itulah cara menggunakan parameter dalam bentuk variadik.